وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Akhwati yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kita kembali melanjutkan pelajaran kita Syarhu Thalathatil Usul. Pada pelajaran sebelumnya kita telah selesai membahas tentang rukun pertama dari rukun-rukun Islam, yaitu syahadat la ilaha illallah dan syahadat Muhammad Rasulullah. Maka pada pelajaran kali ini kita melanjutkan dengan rukun-rukun yang berikutnya. Berkata al-muallifu rahimahullahu ta'ala, wa dalilu salati wa zakati wa tafsiru tauhidi qawluhu ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa wa yuqimu salata wa yu'tu zakata wa dhalika dinul qayyimah. Wa dalilu salati wa zakah, dalil salat dan zakat dan tafsir dari at-tauhid adalah firman Allah Ta'ala, wa ma umiru, dan tidaklah mereka diperintahkan, illa, melainkan, liya'budullaha, untuk beribadah kepada Allah, mukhlishina lahuddin, dengan memurnikan kepadanya ketaatan, hunafa'ah, dan mereka sebagai orang-orang yang lurus, wa yuqimus salata, dan agar mereka melaksanakan salat, wa yu'tuz zakah, dan menunaikan zakat, wa dzalika dinul qayyimah, yang demikian itu adalah agama yang lurus. Penjelasannya adalah ay anna salata wa zakata minad din, qauluhu ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah. Bahwasanya salat dan zakat merupakan bagian dari agama. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala yang telah kita bacakan tadi. Wa hadhil ayatu 'ammatun syamilatun li jami'i anwa'il ibadah. Fala budda an yakuna al-insanu fiha mukhlishan lillahi 'azza wa jalla hanifan muttabi'an li syari'atihi. Wa hadhil ayatu, ayat ini ammah, sifatnya umum, syamilah, meliputi, li jami'i, atau mencakup seluruh anwa', jenis-jenis al-ibadah, jenis-jenis ibadah. Fala budda, haruslah seseorang itu fiha, di dalam beribadah, mukhlishan, memurnikan, lillahi, untuk Allah Azza wa Jalla, hanifan, dan ia lurus, muttabi'an, mengikuti, li syari'atihi, syariatnya. Lalu ayat ini wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa, mereka tidak diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan atau agama dan lurus, lalu mereka melaksanakan salat dan menunaikan zakat. Hadza min babi atfil khasi 'alal 'ami. Ayat ini adalah masuk dalam bab atfi, menambahkan sesuatu yang sifatnya khas, khusus, 'alal 'am, kepada sesuatu yang sifatnya umum. Lianna iqamatas salati wa ita'az zakati minal ibadati. Dikarenakan iqamatus salah, mengerjakan salat, wa ita'uz zakah, dan menunaikan zakat, adalah minal ibadah, bagian dari ibadah. Jadi salat dan zakat disebutkan, padahal keduanya adalah merupakan kata yang sifatnya khusus, ditambahkan kepada sesuatu yang sifatnya umum, yaitu ibadah, dan salat dan zakat bagian dari ibadah. Walakinnahu subhanahu wa ta'ala nassa alaihima, akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala nassa alaihima, menyebutkan keduanya, salat dan zakat, lima lahuma minal ahammiyati,
dikarenakan pada keduanya ada al-ahamiyah, urgensi atau kepentingan, sifat yang penting. Fas-salatu ibadatul badan. Salat merupakan ibadatul badan. Waz-zakatu ibadatul mali. Fas-salatu ibadatul badani. Salat merupakan ibadah badan. Waz-zakatu ibadatul mali. Dan zakat merupakan ibadatu harta. Wa huma qarinatani fi kitabillahi azza wa jalla. Dan keduanya qarinatan, sering atau selalu bersandingan fi kitabillahi, dalam penyebutannya di kitabullah azza wa jalla. Ay ibadatullahi mukhlishina lahuddin hunafa wa iqamus salati wa iqamatus salati wa ita'uz zakah. Kata wa dzalika, dan yang demikian itu maksudnya adalah beribadah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya, serta mereka menjadi orang yang lurus dan melaksanakan salat dan menunaikan zakat. Yang demikian itu adalah aidinul millatil qayyimah wa dzalika dinul qayyimah, merupakan agama dari agama yang lurus, allati la awijaja fiha, yang tidak ada i'wijaj, kebengkokan, fiha, di dalamnya, di dalam agama tersebut. Li'annaha dinullahi azza wa jalla, dikarenakan agama tersebut adalah agamanya Allah azza wa jalla. Wa dinullahi mustaqimun, dan agama Allah itu mustaqim, lurus. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabilih. Wa anna hadha, dan bahwasanya inilah sirati, jalanku, mustaqiman, yang lurus, fattabi'uh, maka ikutilah jalan itu. Wala tattabi'u, dan janganlah kalian mengikuti asubul, jalan-jalan yang lain. Fatafarraqa bikum, maka jalan itu menjadikan kalian bercerai-berai, an sabilihi, dari jalannya Allah. Wa hadhil ayatul karimah, wa hadhil ayatul karimatu kama tadammanat dzikral ibadati was salata. Wa hadhil ayatul karimatu kama tadammanat dzikral ibadati was salati faqad tadammanat haqiqatat tauhid wa annahu al-ikhlasu lillahi azza wa jalla min ghairi mailin ila syirki. Ayat ini, ayat yang mulia ini, sebagaimana ia mengandung penyebutan ibadah, wassalat dan zakat, ia juga mengandung hakikat at-tauhid, bahwasanya tauhid itu adalah al-ikhlasu lillahi azza wa jalla, ikhlas kepada Allah azza wa jalla, min ghairi mailin ila syirki, tanpa kecondongan untuk menyimpang kepada syirik. Faman lam yukhlis lillahi lam yakun wahidan, siapa yang tidak ikhlas untuk Allah, mengikhlaskan agamanya untuk Allah, lam yakun muwahidan, maka ia bukan orang yang bertauhid. Wa man ja'ala ibadatahu li ghairillahi lam yakun muwahidan, dan siapa yang menjadikan ibadahnya kepada selain Allah, maka ia juga bukanlah orang yang bertauhid. Lalu kita lanjutkan, wa dalilus siyami qauluhu ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dalil tentang siyam, puasa, adalah qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang-orang yang beriman, kutiba alaikum, kutiba diwajibkan, alaikum atas kalian, as-siyam berpuasa, kama kutiba sebagaimana diwajibkan, alal ladzina atas orang-orang, min qablikum yang sebelum kalian, umat-umat terdahulu, la'allakum tattaqun, agar supaya kalian bertakwa. Wa dalilul haji, sedangkan dalil haji, perintah berhaji, adalah qauluhu ta'ala, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Dalil haji adalah, perintah haji adalah
firman Allah Ta'ala, walillah, dan untuk Allah, 'alan nas, atas manusia, ada hijjul baiti, kewajiban untuk berhaji ke Baitullah, man istata'a, untuk siapa yang sanggup atau mampu, ilaihi sabila, mengadakan perjalanan kepadanya, pada Baitullah. Wa man kafara, dan siapa yang mengingkari kewajiban tersebut, fa innallaha ghaniyun, maka sesungguhnya Allah Ta'ala ghani, maha kaya, 'anil alamin, tidak membutuhkan sesuatu pun dari alam semesta ini. Wa dalilus siyam, maksudnya ay dalil wujubihi, dalil tentang kewajiban siyam. Qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, ayat yang kita bacakan tadi, wa fi qawlihi kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, kama kutiba, sebagaimana diwajibkan juga puasa tersebut, 'alal ladzina, atas orang-orang yang min qablikum, sebelum kalian. Pada firman Allah ini ada fawaid, faidah-faidah penting. Awalan, ahammiyatus siyam, pentingnya puasa, urgensi puasa. Haitsu, di mana faradahullahu azza wa jalla 'alal ummami min qablina, wa hadha yadullu 'ala mahabbatillahi azza wa jalla lahu wa annahu lazimun likulli ummah. Pentingnya puasa di mana Allah Ta'ala faradahu, mewajibkannya, 'alal umami, kepada umat-umat terdahulu yang sebelum kita. Wa hadza yadullu, dan ini menunjukkan, 'ala mahabbatillahi, menunjukkan kepada dalil bahwasanya Allah mencintai lahu, puasa tersebut, wa annahu, dan bahwasanya ia lazimun, diharuskan, likulli ummah, untuk setiap umat. Sanian, yang kedua, faidah kedua, at-takhfifu ala hadhil ummah, at-takhfifu ala hadhil ummati, haitsu innaha lam tukallaf wahdaha bis-siyamil ladzi qad yakunu fihi masyaqqatun 'ala an-nufusi wal abdani. At-takhfif, keringanan, ala hadhil ummah, untuk umat ini, haitsu, di mana Allah Ta'ala, di mana innaha, umat ini, lam tukallaf, tidak dibebankan, wahdaha, sendirian, untuk melaksanakan puasa siyam tersebut, yang alladzi qad yakunu fihi, yang bisa jadi di dalam siyam tersebut ada masyaqqah, kesulitan, 'ala nufusi, pada jiwa-jiwa, wal abdani, dan pada tubuh. Salisan, faidah ketiga adalah al-isyaratu ila anna Allah Ta'ala akmala li hadhihi al-ummati dinaha, haitsu akmala laha al-fadail allati sabaqat li ghairiha. Al-isyarah, isyarat bahwasanya Allah Ta'ala akmala, menyempurnakan, li hadhihi al-ummati, untuk umat ini, dinaha, agamanya, haitsu, di mana Allah akmala laha, menyempurnakan baginya, al-fadailah, keutamaan-keutamaan, allati, yang sabaqat, telah terjadi dahulu, li ghairiha, pada umat-umat yang sebelumnya. Wa bayyanallahu azza wa jalla fi hadhihi al-ayati hikmata siyami biqaulihi la'allakum tattaqun. Bayyanallahu azza wa jalla, Allah azza wa jalla menjelaskan, fi hadhihi al-ayati, pada ayat ini, hikmata siyam, hikmah berpuasa, biqaulihi, dengan firman-Nya, la'allakum tattaqun, agar supaya kalian bertakwa. Ay tattaqunallaha bisiyamikum wa ma yatarattabu alaihi min khisalit taqwa. Maksudnya adalah supaya kalian tattaqunallaha, bertakwa kepada Allah, bisiyamikum, disebabkan karena puasa kalian ini, wa ma yatarattabu alaihi, dan apa yang dikandungnya oleh puasa tersebut, min khisalit taqwa, dari sifat-sifat ketakwaan. Wa qad asyara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ila hadhihi al-faidati biqaulihi, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengisyaratkan kepada faidah ini dengan hadisnya, man lam yada' qaula zuri wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu.
Man lam yada', siapa yang tidak meninggalkan qaula zur, berkata dusta, wal amala bihi, dan mengerjakan perbuatan buruk tersebut, falaisa lillah, maka Allah tidak memiliki hajah, kebutuhan, fi an yada'a ta'amahu, untuk dia meninggalkan makannya, wa syarabahu, dan minumnya. Jadi pada puasa itu, puasa tidak akan diterima ketika seseorang melakukan perbuatan buruk dan perkataan dusta. Ai dalil wujubihi, lalu tentang haji, ai dalil wujubihi, dalil kewajibannya adalah qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, walillahi 'alan nasi hajjul baiti, walillah, dan untuk Allah ada kewajiban atas manusia, hajjul baiti, untuk melaksanakan haji ke Baitullah, ila akhirih, hingga akhir ayat. Wa hadhihi al-ayatu nazalat fi sanati tasi'ati minal hijrati wa biha kanat fariidatul haji. Hadhihi al-ayah, ayat ini nazalat, diturunkan atau turun, fi sanati tasi'ati, pada tahun ke-9 minal hijrah, setelah hijrah. Wa biha, dan padanya, pada tahun tersebut, kanat fariidatul haji, diwajibkan haji. Walakin Allah azza wa jalla qala, akan tetapi Allah azza wa jalla berkata, man istata'a ilaihi sabila, siapa yang mampu untuk melakukan perjalanan kepada Baitullah. Fa fihi dalilun ala anna man lam yastati' fala hajja alaihi. Fa fihi, pada ayat ini ada dalil bahwasanya man lam yastati', siapa yang tidak mampu, tidak sanggup, tidak mempunyai kemampuan untuk berhaji, fala hajja alaihi, tidak wajib atasnya haji. Fi qawlihi ta'ala, wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Sedangkan siapa yang ingkar, maka sesungguhnya Allah ghani, maha kaya, 'anil 'alamin, tidak membutuhkan alam semesta. Dalilun ala anna tarkal haji mimman istata'a ilaihi sabila yakunu kufran. Dalil bahwasanya meninggalkan haji, mimman istata'a, bagi siapa yang mampu, ilaihi sabila, melakukan perjalanan untuk haji tersebut, yakunu kufran, merupakan suatu bentuk kekufuran. Walakinnahu kufrun la yukhriju minal millah, ala qawli jumhuril ulama. Akan tetapi kufur tersebut la yukhriju minal millati, tidak mengeluarkan seseorang dari agama Islam, ala qawli, berdasarkan perkataan jumhur, mayoritas para ulama, liqawli Abdullah bin Syaqiq, berdasarkan perkataan dari Abdullah bin Syaqiq, kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la yarawna syai'an minal a'mali tarkahu kufrun ghairas salah. Dahulu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memandang la yarawna syai'an, sesuatu, minal a'mal, dari amal-amal ibadah, tarkahu, yang jika dia ditinggalkan merupakan suatu kekufuran, ghairas salah, kecuali salat. Demikianlah pelajaran kita pada pertemuan kali ini tentang rukun-rukun Islam, dan kita telah selesai menjelaskan tentang rukun-rukun Islam. Selesai menjelaskan tentang al-martabatul ula, martabah atau tingkatan pertama dari dinul Islam. Maka pada pelajaran berikutnya insyaallah kita akan melanjutkan pada al-martabatus tsaniyah, tingkatan yang kedua dari agama Islam, yaitu al-iman. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.